Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat keimanan dan kesehatan sehingga kita masih dapat bertemu di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah dengan penuh sukacita. Salam dan salawat kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita dalam segala aktivitas. Pemirsa Bamusi TV yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya akan berbagi terkait tema generasi Qur'ani, generasi berkualitas. Bapak Ibu pemirsa TV Bamusi yang saya cintai dan banggakan. Apa yang dimaksud generasi Qur'ani dan siapa yang berperan dan bagaimana membentuk generasi Qur'ani itu? Kata generasi Qur'ani dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya turunan, anak muda, anak penerus generasi yang akan melanjutkan generasi sebelumnya. Sedangkan kata Qur'ani diambil dari kitab Qur'an, yakni kumpulan wahyu Allah dalam kitab suci yang menjadi pedoman umat Islam dari generasi ke generasi. Sehingga generasi Qur'ani adalah generasi penerus Islam yang meyakini Quran sebagai petunjuk Allah untuk dijadikan ajaran pokok dalam kehidupan keseharian. Pemirsa TV Bamusi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang berkualitas adalah generasi yang diharapkan menjadi penerus masa depan, memiliki akhlak mulia, berbakti kepada orang tua, senantiasa memberi manfaat pada lingkungan, dan pasti generasi berkualitas adalah generasi yang cinta Quran, cinta keluarga, cinta umat, cinta tanah air, dan cinta bangsa. Pemirsa TV Bamusi yang kami cintai. Pertanyaannya kemudian, siapa yang berperan dan bagaimana membentuk generasi Quran? Ada 3 yang berperan penting membentuk generasi Qur'ani. Yang pertama adalah pendidikan keluarga. Keluarga adalah fondasi pertama dan utama nilai-nilai Quran diterima, diajarkan, dan diamalkan dalam kehidupan generasi. Fungsi utama keluarga adalah fungsi perlindungan sebagaimana firman Allah dalam surah Tamrin ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Artinya, hai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Fungsi perlindungan di sini dimaknai bagaimana keluarga menghadirkan rasa aman, rasa nyaman, bahagia, bebas dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Fungsi perlindungan dalam Quran juga dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Apa yang dimaksud generasi lemah oleh Allah diperingatkan dalam ayat ini? Yang pertama adalah lemah secara ideologi. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Luqman, wa idh qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah
Artinya, ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Kita diperingatkan Allah untuk tidak lemah secara ideologi, karena dapat berakibat fatal, dapat merusak seperti intoleransi, radikalisme, sampai menjadi teroris. Lemah yang kedua adalah lemah fisik dan psikis. Allah mencintai mukmin yang kuat dibanding mukmin yang lemah. Jika mau kuat dan sehat, maka patuhi kesehatan, patuhi protokol kesehatan, makan makanan bergizi, jangan melakukan pelanggaran hukum, misalnya melanggar perkawinan usia anak berakibat fatal terhadap generasi ke depan. Jika menikah misalnya di usia anak, fisik dan rahim seorang perempuan belum siap, akhirnya akan kena kanker serviks, hamil, keguguran, kalau melahirkan akan anaknya menjadi stunting, gagal tumbuh dan sakit-sakitan. Olehnya itu pada kesempatan yang baik ini mari mensosialisasikan pencegahan usia anak untuk generasi Qur'ani yang berkualitas. Bapak Ibu pemirsa Bamusi TV yang dimuliakan oleh Allah. Peran yang kedua adalah peran masyarakat. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 110 Allah berfirman, "Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 yang harus dipegang generasi Qur'ani untuk menjadi generasi yang berkualitas. Pertama, harus senantiasa melakukan atau mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, harus mencegah kepada kemungkaran. Dan yang ketiga adalah beriman kepada Allah. Inilah yang sosiologi Kunto Wijoyo namakan generasi profetik atau generasi yang mengajarkan nilai-nilai kenabian atau pendidikan profetik dalam kehidupan. Peran yang ketiga, Bapak Ibu hadirin hadirat, pemirsa Bamusi TV yang dimuliakan oleh Allah, adalah peran media. Media sangat berperan dalam membentuk generasi Qur'ani yang berkualitas. Media sekarang ini menjadi sumber informasi dan juga sebagai sumber belajar anak, baik usia anak maupun kita semua. Banyak sisi positif dari media, baik media mainstream maupun media non-mainstream. Terkhusus saya sampaikan di bawah ini adalah media sosial, di mana tak kurang sisi negatif dari media sosial seperti FB, IG, Twitter, dan lain sebagainya. Generasi kita sekarang tumbuh menjadi generasi yang bisa lepas dari teknologi, dalam hal ini media sosial. Pemirsa TV Bamusi yang dimuliakan oleh Allah, kita diingatkan dalam Al-Quran terkait dengan media sosial. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Di ayat lain Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Pemirsa Bamusi TV yang dimuliakan oleh Allah, dari 2 ayat di atas memberikan kita tuntunan bagaimana mengajak ke jalan kebaikan, menggunakan media sosial dengan hikmah, dengan sopan santun, dan jika ada informasi yang kita peroleh, harus kita periksa dengan baik kebenarannya, supaya kita tidak termasuk generasi yang penyebar hoax, generasi yang tidak mengajarkan kebenaran.
yang dapat mencelakakan diri kita dan orang lain. Bapak Ibu pemirsa Bang Musi TV yang dimuliakan oleh Allah, generasi Qurani adalah generasi yang tumbuh sehat baik jasmani maupun rohani dalam suasana yang bahagia, tidak mengalami kekerasan dan penindasan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan, toleransi, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran. Berdakwah, mengajak kepada kebaikan, memberikan manfaat kepada sesama, dan menggunakan teknologi atau media sosial dengan baik. Generasi yang dapat menjawab tantangan zaman tanpa terpecah kepribadian dan budaya keindonesiaannya, dapat menjaga keimanan dan keislamannya, sebagaimana kita selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Quran surah Al-Furqan ayat 74. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah ceramah Ramadan yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jika ada kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.